Ibu mertuaku menyuruh ibuku yang baru datang dari kampung untuk makan di dapur, katanya di rumah sedang ada tamu. Hari itu juga, aku mengusir seluruh keluarga suamiku dan tamu-tamu mereka keluar dari rumah. Namaku Dewi, usiaku 32 tahun. Dulu, waktu aku masih berpacaran dengan Dimas, ya ampun, dia begitu memanjakanku melebihi dirinya sendiri. Kemanapun kami pergi, dia selalu memegang payung untukku. Bahkan saat membelikanku sepotong roti, dia akan berpesan 2 kali pada penjualnya untuk memastikan yang terbaik untukku. Dan ibu mertuaku, Ibu Wati, waktu itu manisnya bukan main. Beliau selalu berkata padaku, kamu masuk ke keluarga ini adalah berkah bagi seluruh kerabat. Nak, keluarga kami akan menganggapmu seperti anak perempuan sendiri. Aku yang waktu itu masih naif, begitu percaya dan berpikir telah melangkah ke dalam keluarga yang baik hati. Namun, setelah 3, lalu 4 tahun pernikahan, kebaikan hati itu luruh satu persatu seperti daun nangka kering. Setelah tinggal lebih lama, aku baru sadar bahwa keluarga suamiku tidak sekaya yang mereka ceritakan. Rumah 3 lantai di kawasan Cilandak ini, sebagian besar dananya berasal dari ibuku yang membantuku meminjam uang sebesar 1,5 miliar agar bisa dibeli atas nama kami berdua. Tapi jika aku mengungkitnya, pasti akan menyinggung perasaan. Jadi, aku memilih diam demi menjaga kedamaian rumah tangga. Sampai hari ini tiba. Cuaca Jakarta di awal musim kemarau terasa panas menyengat. Hari itu hari Sabtu, sekitar pukul 10 pagi. Ibu Wati membuka pintu untuk menyambut 2 tamu istimewanya, Ibu Harti dan Ibu Santi. Keduanya terkenal sebagai biang gosip yang menyebarkan berita lebih cepat dari angin. Begitu masuk, mata mereka langsung memindai setiap sudut rumah seolah sedang melakukan inspeksi. Dapur sudah kubereskan. Ruang tamu sudah dipel oleh Ibu Wati sejak pagi. Meja makan sudah penuh dengan hidangan. Lumpia goreng yang baru diangkat, sosis Solo, sayur rebung, dan sepiring urap jantung pisang yang harumnya menggugah selera. Ibuku, Ibu Sumarni, datang dari Solo untuk menengok cucunya. Tangannya menenteng kantong berisi wajik ketan yang legit, ditambah beberapa potong ikan pesmol dan asinan sayur buatanku. Begitu tiba di ambang pintu, beliau langsung menyapa dengan sopan, "Permisi, Mbak Q. Saya datang mau menengok cucu beberapa hari. Ini saya bawakan sedikit oleh-oleh dari kampung." Belum selesai ibuku berbicara, Ibu Wati sudah melirik dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada datar, "Oh, iya, Mbak Sumarni, tolong bawa saja ke dapur ya. Biar praktis. Di atas ini untuk duduk tamu." Kalimat itu, meski ringan, terasa seperti tamparan keras di wajahku. Ibuku tampak sedikit kaget. Tangan kurusnya menggenggam kantong wajik itu erat, lalu melepaskannya perlahan dan meletakkannya di sudut meja dekat pintu dapur. Beliau tersenyum canggung. "Oh, baik, Mbak Q." Lalu, beliau berjalan pelan menuju dapur. Ujung bajunya yang berwarna coklat menyapu lembut anak tangga. "Putri, anakku," sedang berdiri di tengah tangga sambil memegang boneka. Matanya yang bulat menatap neneknya turun ke dapur, seolah melihat sesuatu yang aneh dan belum bisa ia pahami. Aku duduk di ruang tamu, memegang sendok dengan tangan yang sedikit gemetar. Ibu Wati berbalik ke arah tamunya, suaranya renyah, "Silakan dimakan sepuasnya, Bu. Lumpia buatan saya ini renyah sekali." Tak ada satupun ajakan untuk ibuku agar naik dan ikut makan, tak ada satu lirikan pun untuknya. Di tengah ruang tamu yang terang benderang itu, aku merasa diriku begitu kecil, seperti sebutir debu. Ibu Harti menyesap tehnya lalu bertanya, "Bu Sumarni baru datang dari kampung, ya?" Dari dapur, suara ibuku terdengar, "Iya, betul, Bu." Tapi Ibu Wati buru-buru menyela, seolah takut ibuku akan melangkah masuk ke ruang tamu. Beliau sudah terbiasa di kampung, jadi lebih nyaman di bawah. Di atas sini sempit. Aku mendengar itu dan jantungku seakan diremas. Ya Tuhan, ruang tamu ini begitu luas. Bahkan jika ditambah satu tempat tidur pun masih ada banyak ruang kosong. Dimas, suamiku, hanya duduk diam membisu. Matanya terpaku pada piring urap seolah itu adalah soal matematika yang sangat sulit. Aku menatapnya, tatapanku penuh celaan, tapi dia menghindari mataku seperti menghindari terik matahari. Saat itu, aku bisa mendengar dengan jelas rasa sakit di dadaku, begitu jelas seolah mengeluarkan suara. Sebuah rumah 3 lantai tapi ada 2 meja makan. Satu untuk tamu terhormat, satu lagi untuk ibuku. Entah kenapa aku masih bisa duduk diam.
Mungkin aku belum punya cukup keberanian. Atau mungkin aku sedang menghitung setiap tetes luka yang jatuh ke dalam hatiku. Di laci meja ruang tamu, sebuah map merah tua sedikit menyembul. Itu adalah berkas pinjaman 1,5 miliar yang ibuku jaminkan. Seluruh ruangan riuh dengan tawa dan obrolan, tapi di kepalaku hanya ada satu kalimat. Aku telah membiarkan ibuku dihina di dalam rumah yang dibeli dengan uang pinjamannya. Aku meletakkan sendok perlahan, menatap ke arah tangga, dan berkata pada diriku sendiri, hari ini, semuanya akan berubah. Aku membawa semangkuk nasi ke dapur, tepat setelah para tamu di atas memulai obrolan mereka. Zaman sekarang, menantu itu harus tahu diri. Mendengarnya membuatku sesak. Dapur kami terpisah dari ruang tamu oleh sebuah koridor berlantai tegel kembang peninggalan kakek buyut. Siang itu panas sekali. Aroma sayur bayam yang baru matang berpadu dengan wangi ikan pesmol masakan ibuku, menciptakan kehangatan yang aneh. Ibuku duduk di sebuah kursi kecil dekat jendela. Di hadapannya hanya ada semangkuk nasi putih dan sepotong kecil ikan pesmol. Putri duduk di sampingnya, kakinya berayun-ayun, mulutnya berceloteh seperti burung kecil. Melihatku datang, Putri mendongak dan bertanya dengan polos, sebuah pertanyaan yang menampar hatiku, "Ibu, kenapa nenek tidak makan di atas bersama kita?" Aku terdiam. Belum sempat menjawab. Ibuku sudah mengelus kepala cucunya. Suaranya lembut seperti angin sawah. Di atas panas, nak. Di bawah sini lebih sejuk. Nenek makan di mana saja tidak apa-apa. Yang penting ada nasi dan ada cucu nenek, sudah senang. Aku tahu beliau sedang memaksakan senyum agar aku tidak merasa bersalah, tapi tangannya sedikit gemetar. Getaran yang cukup untuk membuat hatiku terpilin. Aku duduk di sampingnya, mengambil semangkuk sayur bayam dan meniupnya agar tidak terlalu panas. Ibu menatapku dan berbisik, cukup agar hanya kami berdua yang dengar. Di atas baik-baik saja, kan, nak? Aku mengangguk sekadarnya. Baik, Bu. Tapi mataku terasa panas. Suasana dapur terasa hangat namun menyedihkan. Di bawah kakiku adalah lantai tegel tua yang dipertahankan ibu mertuaku agar ada kesan jadul. Di dinding tergantung beberapa wajan penyok peninggalan adik iparku. Aroma ikan pesmol dan asinan sayur mengingatkanku pada masa remajaku di kampung. Dulu, ibuku tidak pernah membiarkanku makan sendirian di tempat terpisah. Tapi sekarang, ibuku sendiri yang harus makan di dapur di dalam rumah yang beliau bantu beli. Putri bertanya lagi. Jadi, nenek makan di bawah karena nenek miskin, ya? Ibuku terkejut, aku pun terdiam. Putri masih kecil, tapi telinga anak-anak sangat tajam. Mungkin dia mendengar sepintas obrolan yang membeda-bedakan di ruang tamu. Ibuku meletakkan sendoknya, menatap cucunya dengan sayang, tapi suaranya terdengar sedih. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk makan di dapur karena miskin, cucu. Hanya saja, orang dewasa kadang tidak saling mengerti, jadi duduk di mana yang dirasa paling nyaman saja. Aku melihat mata ibuku sedikit memerah. Kalimat yang terdengar sederhana itu seperti pisau kecil yang mengiris hatiku. Aku menggenggam tangan ibuku. Tangannya kurus dan kasar, kapalan karena seumur hidup bekerja di sawah untuk membesarkanku. Tangan itu tidak pernah dihargai oleh siapapun, bahkan kini di rumah putrinya sendiri. Aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku menjadi orang yang membiarkan ibunya menderita seperti ini? Sebuah kenangan melintas di benakku. Saat Dimas dan aku memutuskan membeli rumah, ibu mertuaku berkata, "Keluarga kita punya uang, tapi untuk apa dipakai? Biarkan kalian berdua meminjam uang agar bisa lebih dewasa." Lalu dengan halus, beliau menyarankan agar ibuku yang menjadi penjamin pinjaman, karena orang tua yang punya sertifikat tanah lebih mudah disetujui bank. Aku yang naif percaya, ibuku juga percaya. Beliau membawa setumpuk dokumen dari Solo, menandatangani, membubuhkan cap jempol, dan menjaminkan sertifikatnya untuk pinjaman 1,5 miliar agar putrinya punya rumah yang layak. Selama 5 tahun ini, aku dan ibuku bergantian membayar cicilannya setiap bulan. Tapi pada akhirnya, orang yang disuruh makan di dapur justru ibuku sendiri. Membayangkannya saja membuat nasi di hadapanku terasa pahit. Setelah makan, ibuku membereskan piring sambil bersenandung pelan, seolah berusaha terlihat gembira. Putri berlarian membawa bonekanya untuk dipamerkan pada neneknya. Aku melihat mereka berdua, dan rasanya seluruh dunia menyusut di sudut dapur itu. Sebuah sudut dapur yang kecil, tua, dan panas, tapi menjadi satu-satunya tempat di rumah ini yang memiliki kehangatan sejati. Saat aku mengumpulkan piring kotor, aku mendengar tawa keras dari ruang tamu.
Obrolan tentang aturan di rumah mertua dan posisi menantu terdengar sampai ke bawah seperti pisau tumpul yang menggores luka. Saat itu, entah kenapa, aku berdiri dan berjalan lurus ke ruang tamu. Bukan karena ingin bertengkar, tapi karena aku tahu, jika aku terus diam hari ini, aku akan diam selamanya. Map berkas pinjaman yang kusimpan di laci ruang tamu seolah sedang menungguku. Aku membuka laci, menarik map itu dari tumpukan kertas lainnya. Lembaran kertas dengan tinta biru dan stempel bank itu terasa berat di tanganku, seberat tumpukan penderitaan selama bertahun-tahun. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini, aku akan mengatakan apa yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Aku berdiri tepat di ambang pintu ruang tamu. Tanganku mencengkeram map itu begitu erat hingga ujungnya membekas di telapak tanganku. Napasku seolah tertahan. Di meja, Ibu Harti sedang asik menuang teh. Wajahnya ceria seperti kembang api tahun baru. Para tamu masih duduk, tawa mereka terdengar seperti pengeras suara yang diletakkan tepat di telingaku. Aku melangkah maju. Suara sandalku yang menyentuh lantai keramik terdengar sangat jelas. Sontak. Seluruh ruangan menjadi hening, seolah seseorang baru saja mematikan radio. Ada yang ingin saya bicarakan, kataku. Suaraku begitu tenang sampai aku sendiri heran. Ibu Wati mengangkat kepala, matanya yang tajam memindai wajahku, turun ke map di tanganku, lalu berhenti. Wajahnya sempat terkejut, tapi ia menutupinya dengan senyum tipis. Ada apa? Kenapa harus bawa-bawa surat segala? Memangnya ada masalah apa di rumah ini sampai kamu harus bersikap tegang begitu? Ibu Santi. Tamu ibu mertuaku? Terkekeh. Wah, menantu Bu Wati ini sepertinya mau membacakan puisi tentang penderitaannya, ya. Tidak ada yang ikut tertawa, tapi kalimat itu cukup untuk membuat darahku mendidih. Aku berjalan lurus ke meja, meletakkan map itu di atas meja kaca. Terdengar bunyi klak yang keras dan berat, seperti sebuah peringatan. Aku membuka map itu, tepat di halaman yang mencantumkan nama peminjam. Barisan huruf tercetak, tajam seperti pisau yang baru diasah. Ibu Sumarni, peminjam utama. Tujuan. Pembelian rumah. Jumlah pinjaman. 1.500.000. Aku mengucapkan setiap kata seolah menancapkannya ke permukaan meja. Ini adalah surat pinjaman yang atas nama ibu kandung saya. Rumah ini bukan milik siapapun di sini, ini milik keluarga saya. Uangnya dipinjam atas nama ibu saya. Saya membayar cicilannya selama 5 tahun. Saya tidak pernah merebut jasa siapapun, tapi saya juga tidak terima ada orang yang mengarang jasa untuk merendahkan ibu saya. Seluruh ruangan terdiam. Ibu Santi tercengang, Ibu Harti menelan ludah. Hanya Ibu Wati yang masih berusaha terlihat tenang. Surat itu urusan lain, aturan rumah itu urusan lain, katanya dengan nada masam. Kamu bicara begitu? Apa maksudmu ibumu dan kamu mau merebut rumah ini dari saya? Aku menatap lurus ke matanya. Saya tidak bilang mau merebut, Bu. Tapi jika ibu saya yang menjaminkan pinjaman untuk rumah ini, maka beliau berhak duduk di meja makan utama, bukan diusir ke dapur seperti orang asing. Tak ada yang bicara. Hanya terdengar bunyi tutup teko yang diletakkan dengan keras oleh Ibu Wati. Dimas, yang sedari tadi diam seperti patung, akhirnya bersuara, tapi suaranya lemah seperti orang yang berdiri di jembatan goyang. Sudahlah. Wi, jangan membuat tamu tidak nyaman. Aku menoleh padanya. Dan mendengar diriku mengucapkan kalimat yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Bukan tamu yang tidak nyaman, tapi istrimu yang sulit hidup di sini. Dan ibuku yang direndahkan. Para tamu saling pandang. Ada yang pura-pura batuk, ada yang pura-pura menyesap teh. Suasana menjadi begitu pekat. Tiba-tiba Ibu Wati berdiri. Suara kursi yang bergeser terdengar menggores tulang punggung. Beliau menumpukan kedua tangannya di meja. Kamu jangan kurang ajar. Ini rumah saya. Kamu tidak punya hak bicara dengan nada tinggi. Aku menjawab dengan tenang. Ini rumah kita. Dan ibu saya tidak datang ke sini untuk dihina. Baru saja kalimat itu selesai, dari arah koridor terdengar langkah sandal pelan. Aku menoleh. Ibuku berdiri di sana. Entah sejak kapan beliau sudah naik sampai ke ambang pintu, tangannya masih memegang lap piring. Beliau mendengar semuanya. Ya Tuhan, hatiku sakit sekali. Ibu menatapku, matanya penuh kesedihan. Bukan sedih karena perlakuan yang diterimanya, tapi sedih melihatku harus berdiri di antara bebatuan tajam ini. Ibu berkata pelan, suaranya kecil tapi teguh. Sudahlah, Nak. Biar ibu kembali ke dapur.
Ada tamu, ibu tidak mau kamu jadi sulit. Aku berbalik tajam. Tidak, Bu. Tidak ada lagi cerita seperti itu. Ibu bukan orang yang harus menyingkir. Suaraku bergema membuat seisi ruangan sedikit terkejut. Ibu Wati tertawa sinis. Lihat itu. Dia sendiri yang mau turun. Ibumu bahkan lebih tahu aturan daripada kamu. Kalimat itu benar-benar memicu batas kesabaranku yang terakhir. Aku mendorong kursi, berdiri tegak, tanganku menekan map di meja. Ibu saya turun karena sayang pada saya, bukan karena takut pada siapapun di dunia ini. Dan mulai hari ini, jika ada satu kata lagi yang menghina ibu saya akan membawa ibu dan putri pulang kampung saat ini juga. Rumah ini tidak seindah nilai yang dibawanya. Tak ada yang bicara lagi. Suasana menjadi dingin seperti air sumur. Aku menoleh pada ibuku, menggenggam tangannya erat. Tangannya dingin. Begitu dingin sampai aku merasa seperti memeluk musim penghujan. Aku berkata lembut, tapi cukup agar semua orang mendengar. Bu, mulai sekarang, ibu makan di atas bersama saya. Tidak ada seorang pun yang berhak menyuruh ibu turun lagi. Ibu Wati terperanjat. Para tamu saling lirik. Dimas menunduk. Langit di luar menjadi gelap secepat tirai yang diturunkan. Dan aku tahu, sejak saat ini, keluarga suamiku tidak akan lagi setenang sebelumnya. Apa yang harus terjadi? Telah terjadi. Setelah aku menarik tangan ibuku kembali ke bawah, para tamu satu persatu pamit. Aroma teh panas dan bau orang yang baru pergi masih tertinggal di ruang tamu, pekat seperti debu yang enggan hilang. Aku mendengar langkah sandal mereka menjauh, lalu suara gerbang ditutup dengan bunyi klak yang membuat hatiku sedikit lega, tapi kemudian kembali berat. Kini, hanya tersisa 4 orang di rumah ini. Aku, ibuku, Dimas, dan Ibu Wati. Suasana begitu kental hingga aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Aku membantu ibuku menuruni tangga. Tangannya masih dingin, tapi langkahnya sudah lebih mantap. Putri berlari keluar dan memeluk paha neneknya, berceloteh seolah hanya ingin membuat neneknya senang. Ibu mengelus kepala cucunya, lalu menatapku. Jangan terlalu tegang, nak. Kita ini kan menumpang. Aku meremas lembut tangan kurus ibuku. Ibu yang menjaminkan rumah ini untukku, kok dibilang menumpang? Aku tidak akan membiarkan ibu direndahkan lagi. Wajah ibuku sedikit tertunduk, beliau menghela napas panjang. Di dunia ini, orang baik memang sering kalah, nak. Tapi ibu tidak pernah menyangka suatu hari kamu harus melawan seluruh keluarga orang lain demi ibu. Aku memeluk bahunya, suaraku tercekat. Jika hari ini aku diam, besok bagaimana aku bisa menatap wajah ibu? Bagaimana aku bisa menatap diriku sendiri? Putri yang mendengar sepintas bertanya. Ibu, apa nenek sedih? Aku mengelus bahu anakku. Tidak, sayang. Nenek tidak sedih lagi. Tapi sudut mata ibuku memerah. Malam itu, aku naik ke kamar untuk merapikan mainan Putri. Dimas berdiri bersandar di pintu. Tangannya memijat kening. Dia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Akhirnya, dia menghela napas. Kamu terlalu keras. Wih, aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Keras? Apa hari ini pertama kalinya Mas melihat ibuku diperlakukan seperti itu? Dimas terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku tenang. Tapi setiap katanya berat seperti batu. Aku sudah 5 tahun tinggal di rumah ini. Ibuku baru datang beberapa hari dan sudah diusir makan ke dapur seperti pengemis. Jika itu ibumu, apa Mas bisa menelannya? Dimas menggigit bibir, matanya ragu. Tapi, bagaimanapun juga, ibuku kan orang tua. Aku takut kamu bicara begitu membuat beliau kehilangan muka. Aku tertawa, tawa yang lelah dan sedih. Mas tahu siapa yang paling kehilangan muka hari ini? Aku, ibuku, dan anak perempuan yang mereka titipkan padamu tapi diperlakukan seperti orang asing. Dimas tidak bisa menjawab. Aku lanjut merapikan mainan, lalu mendengar langkah seseorang naik tangga, pelan tapi tegas. Aku tahu siapa itu. Ibu Wati berhenti tepat di ambang pintu kamar. Cahaya lampu kuning membuat setiap garis di wajahnya terlihat tajam. Kamu bicara seperti itu di depan tamu. Maksudmu mau mempermalukan saya? Tanyanya, suaranya datar tapi tajam seperti silet. Aku meletakkan mainan dan mengangkat kepala. Saya hanya mengatakan kebenaran, Bu. Saya tidak mengatakan satu kata pun yang salah. Ibumu menjaminkan pinjaman memangnya kenapa? Rumah ini saya yang urus dari pondasi, batu bata, sampai garam dan bumbu dapur. Aturan di rumah ini saya yang buat.
Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. Aturan itu bukan untuk menghina orang lain, Bu. Aturan yang mengusir ibu mertua ke dapur adalah aturan yang tidak punya perasaan. Wajah Ibu Wati berubah. Kurang ajar kamu. Kalau kamu menantu zaman dulu, sudah ditampar sampai gigimu rontok. Aku tersenyum tipis. Untung saya tidak hidup di zaman dulu. Kukira beliau akan berteriak, tapi tidak. Beliau justru merendahkan suaranya, sangat rendah. Kalau kamu mau keluarga ini hancur, lanjutkan saja. Itu bukan ancaman. Itu peringatan. Tapi aku bukan lagi menantu baru yang gemetaran. Aku menjawab, keluarga ini hancur atau tidak, bukan karena saya, Bu. Tapi karena cara ibu memperlakukan ibu saya. Tak ada yang bicara lagi. Hanya ada suara angin malam yang menyusup lewat celah jendela. Saat beliau pergi, aku bersandar di dinding. Tanganku sedikit gemetar. Sekuat apapun, aku tetaplah manusia. Ibuku sedang tidur di bawah, anakku masih kecil. Aku hanya punya diriku sendiri dalam pertarungan ini. Tapi semakin kupikirkan, semakin jelas satu hal. Jika aku tidak bangkit hari ini, besok akan ada lebih banyak lagi meja makan di dapur untuk orang-orang yang kusayangi. Putri berlari masuk dan memeluk kakiku, suaranya mengantuk. Ibu jangan sedih ya, Bu. Aku membungkuk dan memeluknya. Entah kenapa, air mataku mengalir. Aku berbisik pada diriku sendiri sambil meremas lembut tangan anakku, Ibu janji, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang harus makan di dapur di rumah kita. Malam itu, rumah kami tenggelam dalam keheningan yang aneh. Suara kipas angin di langit-langit berputar pelan. Suara anjing tetangga menggonggong beberapa kali lalu diam. Kegelapan merayap dari tangga hingga ke dapur, seolah dinginnya keheningan menyebar di setiap ubin. Aku berbaring di samping Putri yang sudah tertidur pulas. Napasnya teratur, tangan mungilnya diletakkan di dadaku. Seolah ingin menjaga sedikit kedamaian. Tapi mataku terbuka lebar, tak bisa tidur. Di kepalaku terus terulang bayangan ibuku di dapur dengan semangkuk nasi putih dan sepotong kecil ikan pesmo, sementara di atas, tawa riuh terdengar. Seolah perempuan yang seumur hidup berkorban untuk putrinya itu tidak pernah ada. Tiba-tiba dadaku sesak, sedih, marah, dan kasihan bercampur aduk. Hampir tengah malam, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu berbuat begitu, ibu mertuamu kehilangan muka di depan semua kerabat, tidak sopan sekali. Aku melihat nomornya, tidak kusimpan, tapi aku bisa menebak itu Rini, adik perempuan Dimas. Belum sempat aku membalas, pesan kedua masuk. Hebat sekali kamu. Berdiri di depan tamu dan bilang rumah ini dibeli pakai pinjaman ibumu. Lucu sekali. Rumah peninggalan beberapa generasi mau kamu kuasai? Aku mengerutkan kening. Aku sudah siap diserang, tapi tidak menyangka secepat ini. Pesan ketiga datang, lebih ketus. Besok keluarga besar akan datang rapat. Siapkan mentalmu. Aku menggenggam ponsel, darah panas mengalir ke wajahku. Saat hendak membalas, ibuku membuka pintu kamar dan masuk dengan lembut. Belum tidur, Nak? Aku menyembunyikan ponsel dan menggeleng. Belum mengantuk, Bu. Ibu duduk di tepi tempat tidur. Tangan tuanya mengelus rambutku seperti saat aku kecil. Ibu tahu kamu sedih, tapi kalau ada apa-apa jangan sembunyikan dari ibu. Aku menghela napas dan menyandarkan kepala di bahunya. Bu, aku merasa seperti berjalan sendirian di pasar malam. Semua orang memandang dan menghakimi. Ibu memeluk bahuku, suaranya dalam dan hangat. Kamu berjalan sendirian, tapi kamu tidak kesepian. Ibu di sini. Lalu beliau menepuk punggungku pelan. Tepukan ringan itu seolah memberiku sandaran yang lembut tapi kokoh. Lebih dari semua kata-kata, kehangatan tangan ibuku membuatku lebih sadar. Setelah ibuku turun, aku membuka lagi pesan dari Rini. Aku tidak memaki, tidak berdebat. Aku hanya mengetik satu kalimat, kesabaranku sudah habis. Besok kalau semua orang mau bicara, aku akan jelaskan semuanya. Tidak sampai 10 detik, Rini membalas, oh ya. Kamu mau menakuti siapa? Di rumah ini tidak ada yang takut padamu. Kalimat ini membuatku tertawa, tawa yang tidak lucu. Tentu saja aku takut. Aku takut untuk ibuku, untuk anakku, tapi aku tidak takut pada ketidakadilan. Keesokan paginya, saat aku baru melangkah ke dapur, suara bisik-bisik sudah terdengar di halaman. Sekelompok 3 atau 4 bibi dari pihak keluarga suami datang, berjalan dengan angkuh seolah siap menginterogasi. Mereka berdiri di halaman. Belum masuk rumah sudah berteriak, Dewi mana? Paman mau bicara sebentar.
Aku melangkah keluar, menjaga suara tetap tenang. Iya, saya di sini. Seorang pria parubaya, Paman Joko, berkacak pinggang dan bertanya langsung, apa benar kamu bilang di depan tamu kalau ibumu yang meminjam uang untuk beli rumah ini? Aku menjawab tanpa menghindar. Iya, benar, Paman. Kamu bicara begitu berarti kamu kurang ajar. Rumah yang dibangun dari zaman kakek buyut, kamu baru datang beberapa tahun sudah berani mengklaim jasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Nah, ini dia. Aku tahu ini akan terjadi. Aku maju selangkah, suaraku jelas. Tanahnya mungkin milik leluhur, Paman. Tapi rumah baru yang sedang kita injak ini, dibeli dengan pinjaman atas nama ibu saya. Saya mengatakan kebenaran, tidak merebut apapun dari siapapun. Seluruh halaman riuh. Paman Joko melotot. Kamu bicara begitu sama saja dengan meniadakan jasa keluarga suami. Aku tetap tenang. Saya hanya tidak mau ada yang merendahkan ibu saya. Seorang bibi lain menyela. Tapi ibu mertuamu menyuruh ibumu ke dapur kan biar praktis. Kamu membantah di depan tamu itu salah. Aku menatap setiap orang, setiap tatapan tajam seolah ingin mencari kesalahanku. Saya mau bertanya, jika ibu dari bapak dan ibu sekalian yang disuruh makan sendirian di dapur, apa kalian bisa menelannya? Tak ada yang menjawab. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara tanaman di halaman. Aku melanjutkan. Saya memang menantu. Tapi saya juga seorang anak. Jika hari ini saya diam, nanti putri besar dan melihat neneknya diperlakukan seperti itu, apa yang akan dia pikirkan tentang keluarga dari ayahnya? Hening sejenak. Salah satu bibi di kerumunan itu tiba-tiba berkata pelan. Benar juga, sih. Ibunya datang berkunjung kok disuruh makan terpisah di dapur. Ya aneh juga. Paman Joko meliriknya dengan wajah masam. Ini urusan keluarga orang, kenapa kamu ikut campur? Tapi jelas, kata-kataku telah menggoyahkan beberapa orang. Di tengah ketegangan, terdengar suara sandal diseret. Ibu Wati muncul di pintu, wajahnya dingin seperti es. Beliau memindai semua orang, lalu menatapku dengan sinis. Jawabanmu bagus sekali, hebat. Sekarang kamu mau mengajari seluruh keluarga besar ini tentang sopan santun, begitu? Aku berdiri tegak. Saya tidak mengajari siapapun, Bu. Saya hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Beliau mendekat, jarinya menunjuk lurus ke wajahku. Ingat, mulai hari ini kamu menyatakan perang denganku. Jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak punya belas kasihan. Seluruh keluarga besar menatapku. Ibuku berdiri di belakangku. Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Aku menelan rasa takut yang muncul, lalu berkata perlahan, saya tidak butuh belas kasihan ibu. Saya hanya butuh ibu menghormati ibu saya. Gelombang keheningan menyebar di seluruh halaman. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siang itu, matahari terasa seperti menuangkan madu panas ke halaman. Ubin merah di bawah kaki terasa begitu panas hingga jika berdiri terlalu lama akan melepuh. Sejak pagi, cerita tentang ibu mertua yang disuruh makan di dapur telah menyebar ke seluruh lingkungan. Setiap kali aku melangkah keluar gerbang, ada saja yang memandang, campur aduk antara penasaran, kasihan, dan sedikit senang karena ada bahan gosip baru. Aku tidak peduli. Aku hanya khawatir pada ibuku. Beliau sedang duduk di dapur, memetik kangkung dengan tekun. Punggungnya sedikit bungkuk, beberapa helai rambut putihnya yang terkena sinar matahari terlihat semakin jelas. Melihatnya seperti itu, aku ingin memeluknya erat. Tapi aku tahu beliau sedang berusaha terlihat normal agar aku tenang. Bu, biar saya bantu. Ibu istirahat saja di kamar, kataku. Ibuku menggeleng. Tidak apa-apa, hanya sedikit sayur. Jangan terlalu khawatirkan ibu. Aku menggigit bibir. Kalimat jangan khawatirkan ibu terkadang terdengar begitu menyakitkan. Putri berlari masuk dari halaman, tangannya memeluk seekor kucing belang 3 milik tetangga. Ibu, nenek, kucing Bu Ratih kabur ke sini lagi. Anak itu tertawa sambil memutar-mutar kucing di pelukannya. Ibuku ikut tertawa. Aduh, pelan-pelan nak, nanti kucingnya takut. Melihat pemandangan itu, hatiku melembut. Jika aku bisa mempertahankan momen ini selamanya, aku rela menukar banyak hal. Tapi hidup tidak semudah itu. Tiba-tiba terdengar suara gerbang besi dibuka, lalu suara Rini yang ketus menggema. Mbak Dewi mana? Keluar sini, Paman mau bicara. Aku mendengarnya dan keningku terasa panas. Paman Joko, adik kandung almarhum ayah Dimas, terkenal sebagai orang paling galak di keluarga.
Satu kalimatnya saja cukup membuat menantu baru manapun gemetar. Aku melangkah ke halaman, berdiri tegak. Iya, Paman, saya di sini. Paman Joko berdiri dengan tangan di belakang punggung, suaranya berat. Paman baru dengar cerita dari ibunya Dimas tadi pagi. Kelakuanmu itu tidak bisa dibenarkan. Aku menjawab dengan tenang. Saya hanya membela ibu saya, Paman. Beliau mengerutkan kening. Mertua tetaplah mertua. Kamu bicara di depan tamu seperti itu namanya kurang ajar. Sejak kapan di keluarga ini ada yang berani bicara seperti itu? Rini menyela dengan suara melengking. Sudah Rini bilang, Paman. Mbak itu dibekingi ibunya, jadi besar kepala. Aku meliriknya tanpa bicara. Aku takut jika aku membuka mulut, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusirnya keluar dari gerbang. Paman Joko menunjukku lagi. Kamu harus mengerti. Menantu ya tetap menantu. Aturan keluarga suami harus diikuti. Ini menyangkut nama baik dua keluarga. Aku bertanya balik tanpa menghindar. Kalau begitu, Paman, boleh saya tanya? Apakah aturan keluarga suami memperbolehkan penghinaan terhadap ibu saya? Paman Joko terdiam sejenak. Rini hendak bicara, tapi Paman melambaikan tangan. Aku melanjutkan. Suaraku datar tanpa getaran. Saya tidak memaki. Tidak kurang ajar. Tidak membantah membabi buta. Saya hanya mengatakan kebenaran. Ibu saya disuruh makan di dapur, saya bicara untuk membelanya. Kalau saya tidak melakukannya, nanti Putri akan berpikir neneknya adalah orang yang pantas duduk di dapur. Saya tidak mau itu terjadi. Mata Paman Joko sedikit berubah. Beliau terdiam beberapa detik. Rini di sampingnya mulai tidak sabar. Paman, jangan dengarkan dia. Dia itu mau merebut. Aku menoleh dan menatap tajam Rini, suaraku merendah tapi tajam. Rini, jangan mengarang cerita. Aku tidak pernah bicara soal mengambil atau merebut rumah. Tapi kalau kamu terus memfitnah, aku akan tunjukkan surat-surat ini di depan seluruh keluarga besar agar semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku mengangkat ponsel, menunjukkan foto surat pinjaman bank. Wajah Rini pucat pasi. Paman Joko mengerutkan kening, menatap layar ponselku dengan saksama. Ibumu benar-benar yang menjaminkan pinjaman? Aku mengangguk. Iya, Paman. Setiap stempel, setiap tanda tangan. Saya tidak berbohong. Paman Joko menghela napas, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku terpaku. Sudahlah. Masalah ini sudah lewat. Nanti Paman yang akan bicara pada ibunya Dimas untuk mengurangi kata-katanya. Bagaimanapun, ibu mertua itu juga orang tua, tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, ada seseorang dari keluarga suami yang berani mengatakan hal yang adil padaku. Rini ternganga. Paman. Kok Paman malah membelanya? Paman menatap Rini dengan tegas. Rini, kamu diam. Tidak tahu mana yang tua mana yang muda. Aku tidak merasa menang, tapi dadaku terasa lebih ringan. Aku menunduk dengan sopan. Terima kasih, Paman, sudah mau bicara adil. Paman mengangguk lalu berbalik pergi. Tapi saat di gerbang, beliau berhenti dan menambahkan satu kalimat. Jadi perempuan di keluarga suami memang sulit. Terlalu keras juga akan melelahkan dirimu sendiri. Tapi untuk kejadian hari ini, kamu sudah benar. Aku terdiam di tempat. Sebuah pengakuan terkadang lebih berharga dari emas. Setelah Paman pergi, Rini melotot padaku. Jangan pikir Paman bicara begitu kamu menang. Aku bilang padamu. Belum sempat dia selesai, ibuku melangkah keluar dari dapur. Entah sejak kapan beliau mendengar. Beliau menatap lurus Rini dan berkata lembut, tapi kata-katanya seperti baja. Nona, anak saya, tidak pernah berebut apapun dengan siapapun. Jangan mengucapkan kata-kata jahat, nanti karmanya kembali ke rumahmu sendiri. Wajah Rini memerah padam, lalu dia berbalik, dan pergi dengan marah. Aku menatap ibuku. Tercekat. Bu. Ibu meletakkan tangannya di bahuku. Suaranya lembut tapi kuat. Ibu sudah tua, tidak peduli menang atau kalah dengan siapapun. Tapi kalau ada yang menyentuh anak ibu tidak akan diam. Kalimat itu akan kuingat seumur hidupku. Aku berdiri di sana, di tengah halaman berubin merah, merasa terharu, berterima kasih, dan merasakan badai yang sesungguhnya sedang mendekat. Rumah ini tidak akan bisa damai lagi. Dan aku tahu. Babak selanjutnya adalah saat semuanya akan meledak. Sore itu, langit tiba-tiba mendung.
Seolah Jakarta pun tahu bahwa di dalam rumah ini akan terjadi sesuatu yang besar. Awan hitam menutupi sudut halaman, angin dari gang meniup teras, membawa bau debu jalanan yang khas. Aku masuk ke dapur dan melihat ibuku sedang memetik sisa kangkung. Beliau masih diam, tapi tangannya bergerak lebih lambat dari biasanya. Aku tahu beliau sedang sedih. Kesedihan orang tua itu begitu sunyi, hingga membuat hati anak muda lebih sesak daripada tangisan. "Saya bantu ya, Bu," kataku sambil duduk di sebelahnya. Ibuku hanya menggeleng, suaranya pelan seperti asap. "Kamu naik saja temani Putri. Ibu bisa sendiri." Tapi aku tetap di sana, memetik setiap batang sayur, mendengarkan suara pisau ibuku yang sedang mencincang bawang putih. Aromanya berpadu dengan sisa wangi ikan pesmol, menciptakan bau masakan rumahan yang akrab. Aroma yang tidak pernah kusangka suatu hari akan menjadi aroma perpisahan. Saat makan malam, aku menyiapkan meja. Meja di ruang tamu seperti biasa, dan meja kecil di dapur yang selama beberapa hari ini menjadi tempat ibuku makan. Aku memandang kedua meja itu seperti melihat dua dunia yang terpisah. Dua meja makan ini, satu di atas dan satu di bawah, adalah dua luka paling dalam di hatiku selama menjadi menantu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat meja dari dapur dan membawanya lurus ke ruang tamu. Ibuku terkejut. "Kamu mau apa, Nak?" Aku menatapnya dengan tegas. "Malam ini, Ibu makan di atas." "Cukup, Bu." Ibuku menjadi gugup. "Sudahlah, Nak. Ibu sudah terbiasa di dapur." Aku meletakkan meja di ruang tamu dengan lembut tapi mantap. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk terbiasa direndahkan. Ibu Wati melihat dari kamarnya, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekesalan. "Kamu mau mulai apa lagi?" Dia didapurkan biar praktis. "Sejak dulu di rumah ini memang ada dua meja makan." Aku menjawab singkat. "Mulai hari ini, tidak ada lagi." Suasana menjadi tegang. Dimas berdiri di tengah-tengah dengan canggung. Rini mencibir. "Sudah. Tidak usah makan sekalian saja biar selesai." Aku menoleh padanya. "Rini, cukup." Suaraku rendah, tapi cukup untuk membuatnya diam. Kami duduk di meja makan. Ibuku duduk di sampingku, matanya masih gelisah, takut membuat masalah lagi. Putri memanjat kursi dan berseru, "Hore. Nenek makan sama Putri." Putri senang. Hanya kalimat itu saja sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa tindakanku benar. Aku mengambilkan sepotong ayam opor untuk ibuku, berbisik, "Ibu makan saja. Tidak ada yang boleh bilang apa-apa lagi." Ibu Wati membanting mangkuknya. "Kamu benar-benar membuat kacau rumah ini." Aku menjawab dengan tenang. "Saya tidak membuat kacau, Bu. Saya hanya meluruskan apa yang seharusnya." Dimas mencoba menengahi. "Sudahlah, makan dulu. Besok kita bicarakan lagi." Tapi Ibu Wati tidak mau diam. Beliau mengangkat wajah dan berkata dengan nada menantang, "Saya katakan sebelumnya. Kalau kamu masih tidak mau ikut aturan rumah ini, besok saya akan panggil seluruh keluarga besar. Kita lihat siapa yang masih punya muka untuk hidup." Aku meletakkan sendok, menatap lurus padanya, setiap kataku ucapkan dengan jelas. "Besok ibu mau panggil siapapun, silakan. Tapi saya ulangi sekali lagi. Ibu saya tidak akan pernah makan di dapur lagi. Itu adalah batas kesabaran saya." Seluruh rumah hening. Hanya ada suara Putri yang sedang mengunyah kerupuk. Makan malam itu adalah makan malam terberat yang pernah kujalani. Sesekali ibuku menyenggolku dan berbisik, "Nak, sudahlah, jangan diperpanjang." Aku hanya meremas tangannya di bawah meja. Aku tahu ibuku takut aku menderita, tapi aku juga tahu jika hari ini ibuku dipaksa turun ke dapur lagi, hatiku akan benar-benar hancur. Selesai makan, aku membereskan piring. Ibu Wati berdiri di tengah rumah, tangannya bersedekap, wajahnya merah padam. "Ingat kata-kataku, besok rapat keluarga besar, semua akan tahu betapa kurang ajarnya kamu." Aku berjalan melewatinya, menjawab dengan tenang, "Saya akan tunggu." Aku memeluk ibu dan Putri, membawa mereka naik ke kamar. Tapi saat melangkah di anak tangga ketiga, aku berhenti. Aku menoleh ke belakang, menatap kursi kosong di meja makan ruang tamu. Kursi itu seharusnya menjadi milik ibuku sejak hari pertama beliau melangkah ke rumah ini, tapi orang-orang telah merampasnya dengan ketidakpedulian. Hari ini aku mengambilnya kembali. Besok, aku akan mengambil hal lain yang pantas beliau dapatkan. Rasa hormat dan keadilan. Aku tahu, setelah makan malam ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keesokan paginya, langit belum terang tapi suara burung gereja sudah terdengar riuh di teras.
Udara terasa sejuk, berbeda dengan hawa panas beberapa hari sebelumnya. Seolah semesta tahu bahwa hari ini akan ada yang pergi, dan sebuah pintu akan tertutup. Aku bangun sangat pagi. Di kamar kecil, Putri masih memeluk guling, rambut keritingnya menutupi sebagian wajah mungilnya. Ibuku duduk di kursi dekat jendela, pakaiannya sudah terlipat rapi, tangannya diletakkan di atas lutut. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan pandangan sedih sekaligus lega. Seolah beliau tahu hari ini akan datang, hanya tidak menyangka secepat ini. "Kamu benar-benar mau pergi, Nak?" tanya ibuku, suaranya pelan seperti embun. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Bertahan 1 hari lagi di sini, rasanya aku semakin bersalah pada ibu." Ibuku menghela napas, memalingkan wajah untuk menyeka sudut matanya. "Ya sudah. Kalau mau pergi, pergilah. Pergi agar ibu tidak perlu melihatmu menderita." Aku mulai memeriksa kardus-kardus yang sudah kutandai semalam. Kardus Putri, kardus Ibu Sumarni, kardus surat-surat, kardus pakaian musim hujan. Setiap kali selotip direkatkan, suaranya terdengar seperti goresan yang membelah rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara sandal diseret di koridor. Darah Rini masih sedingin es. Dia berdiri bersandar di pintu kamar, tangan bersedekap. "Kamu serius mau pergi? Atau cuma drama? Nanti turun minta maaf sama ibu?" Aku tidak menoleh. "Aku sedang beres-beres, tolong minggir." Dia tertawa sinis. "Baguslah. Pergi saja sekalian biar rumah ini lega." Ibuku semalam senang sekali sampai tidak bisa tidur. Aku berhenti, berbalik dan menatapnya lurus. "Rini, kemarin aku diam karena ibuku ada di situ. Hari ini kalau kamu bicara satu kata lagi yang menghina beliau, aku tidak akan diam." Dia terdiam beberapa detik, lalu pergi dengan kesal. Aku tidak terpengaruh sedikitpun. Sekitar pukul 7 pagi, aku memesan mobil angkut barang. 10 menit kemudian, sebuah mobil bak terbuka berwarna putih berhenti di ujung gang. Sopirnya yang ramah bertanya, "Pindahan, Mbak?" Aku menggigit bibir dan mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kembali ke Solo." Ibuku berdiri gelisah, kedua tangannya saling meremas. Aku menggenggam tangannya, berbisik, "Ibu jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Putri memeluk bonekanya sambil berlari-lari dan bertanya terus, "Ibu, kita pergi jauh, ya? Nanti kita jenguk ayah, kan? Nenek tinggal sama kita terus, kan?" Aku mengelus kepalanya, menjawab dengan senyum yang aku sendiri tidak tahu apakah tulus atau tidak. Saat sedang memuat barang ke mobil, gerbang tiba-tiba terbuka dengan keras. Dimas berlari masuk, rambutnya masih acak-acakan, kemejanya dimasukkan terburu-buru, wajahnya panik. "Dewi, kamu mau apa?" "Biar aku bicara lagi sama ibu." Aku tidak menoleh, terus mendorong kardus ke atas mobil. "Dewi, jangan pergi. Kalau kemarin aku tidak bisa bicara, hari ini aku akan bicara. Aku minta maaf, aku salah." Aku menoleh padanya. Aku pernah berharap mendengar kalimat ini selama bertahun-tahun, tapi sekarang rasanya terlambat. Seperti tiket bioskop yang datang saat filmnya sudah selesai. "Dimas, kalau kemarin ibumu menyuruh ibuku ke dapur lagi, apa kamu akan berdiri dan melarangnya?" Dia terdiam, matanya menghindar. Aku tersenyum sedih. "Tuh, kan. Aku tahu." Aku menggendong Putri naik ke mobil. Ibuku ikut melangkah masuk. Dimas berdiri di sana, bahunya terkulai seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat penting tapi tidak tahu cara menjaganya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat terakhir. "Dimas, aku pergi bukan karena tidak cinta lagi. Aku pergi karena aku harus melindungi orang yang sudah melindungiku seumur hidup." Pintu mobil ditutup. Bunyi klak yang kering terdengar di hatiku. Itu adalah suara penutup dari masa muda yang naif, masa penuh kesabaran, dan masa menahan diri hingga hati terasa lelah. Mobil mulai berjalan pelan. Dari balik kaca, aku melihat rumah 3 lantai yang setiap sudutnya pernah kusapu dan kupel. Kini terlihat begitu asing seolah tidak pernah menjadi milikku. Tiba-tiba matahari bersinar cerah, cahayanya membentang di jalan di hadapanku. Jalan yang aku tahu, mulai hari ini, akan membuka lembaran hidup yang baru. Aku menggenggam tangan ibuku menggenggam tangan Putri, 3 generasi duduk bersama. Hanya itu saja, tapi hatiku terasa damai luar biasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika menempatkan diri pada posisiku, apakah kalian akan memilih untuk pergi seperti ini? Jika cerita ini menyentuh sesuatu di hati Anda,
mohon tinggalkan suka dan beberapa baris komentar di bawah. Perjalanan di depan masih sangat panjang dan banyak kejutan menanti. Mari ikuti kelanjutannya bersama saya. Mobil travel melaju di jalan tol yang panjang. Di kedua sisi, terhampar sawah padi yang sedang menghijau, membentang dari satu ufuk ke ufuk lainnya. Angin dari jendela yang terbuka membawa aroma tanah basah dan rumput liar khas pedesaan yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan, kini terasa begitu akrab. Putri meringkuk di pelukanku, memegang boneka plastiknya yang rambutnya sudah kusut. Matanya berbinar menatap pemandangan sawah. Ibu, kampung kita indah sekali. Aku tertawa, menyandarkan daguku di kepalanya. Iya, sayang. Indah dan damai sekali. Ibuku duduk di kursi luar, tangannya masih memegang erat tas belanja seolah seluruh hidupnya ada di dalamnya. Beliau hanya menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, beliau merasa lega. Kelegaan seseorang yang akhirnya bisa meninggalkan tempat yang membuatnya sesak napas. Saat tiba di terminal kabupaten, hari sudah sore. Aku menyewa sebuah becak motor untuk mengangkut barang ke desa. Jalan menuju kampungku berbatu dan berdebu, tapi bagiku, setiap lubang dan setiap pohon di pinggir jalan terasa begitu familiar. Rumah kecil ibu yang beratapkan genteng merah muncul di balik deretan pohon pinang. Begitu tiba di gerbang, Putri melompat turun lebih dulu dan berseru, "Nenek, ini rumah kita." Rumah kami sederhana. Halamannya berlantai plesteran semen, di sudutnya ada pohon belimbing yang berbuah lebat. Rumah itu tidak mewah, tapi begitu hangat hingga hanya dengan melihatnya saja aku ingin memeluknya. Begitu masuk halaman, ibuku menarik napas panjang. Napas seseorang yang benar-benar telah pulang. Saat kami sedang memindahkan barang, terdengar suara seorang perempuan dari gerbang. "Loh, ini Dewi, kan? Sudah berapa tahun baru pulang?" Aku mengangkat kepala. Yang masuk adalah Mbak Mia, rekan kerjaku dulu saat aku masih bekerja di bank daerah. Usianya sekitar 30-an, rambutnya diikat ke belakang, wajahnya ramah tapi cerdas. Dia memelukku erat. "Dengar kabar kamu pulang, aku sudah menduga pasti ada sesuatu. Rumahmu yang di kota bagaimana?" Aku mencoba tersenyum. "Semuanya baik-baik saja, Mbak." Mbak Mia menatap lurus ke mataku, tersenyum tipis. "Baik-baik saja apanya? Sejak lihat video ibu mertua disuruh makan di dapur itu, aku tahu kamu pasti akan pulang." Aku terkejut. "Mbak lihat di mana?" "Di TikTok." "Di mana lagi?" Satu kabupaten sudah nonton. Tapi harus kuakui, semua orang membela kamu dan ibumu. Aku menghela napas. Senang karena ada yang mengerti, sedih karena masalah ini menyebar terlalu jauh. Mbak Mia melihat sekeliling rumah, membantuku menggeser meja kecil, lalu bertanya setengah bercanda. "Jadi, sekarang mau menetap di kampung atau beberapa hari lagi balik ke kota?" Aku menunduk sambil melipat pakaian, menjawab pelan, "Sepertinya menetap, Mbak. Aku tidak akan kembali lagi." Mbak Mia mengangguk, tatapannya penuh pengertian. Setelah hening sejenak, dia berkata seolah melempar batu ke air tenang. "Dewi, aku mau cerita sesuatu, tapi jangan kaget, ya. Tahun lalu, ibu mertuamu pernah datang ke bank tempatku kerja untuk mengajukan pinjaman. Tapi pengajuannya ditolak mentah-mentah karena persyaratannya kurang." Aku sontak mengangkat kepala. "Ibu Wati pinjam uang? Untuk apa?" Mbak Mia menatapku, merendahkan suaranya. "Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya terlilit utang seseorang. Makanya orang-orang bilang dia itu gengsinya tinggi, suka pamer untuk menutupi malunya." Aku terdiam, tanganku sedikit gemetar. Jadi, orang yang selalu bilang keluarga suami menanggung segalanya, yang selalu menganggapku menumpang, yang selalu merendahkan ibuku, ternyata adalah orang yang pernah ditolak saat mengajukan pinjaman. Aku tersenyum sedih. "Hidup memang sulit ditebak, ya, Mbak." Mbak Mia menepuk bahuku. "Sudahlah, biarkan saja. Siapa berbuat apa, Tuhan yang tahu. Kamu urus saja ibumu dan anakmu dulu. Di kampung kalau butuh apa-apa, panggil saja aku." Aku menatapnya. Rasa terima kasih meluap di hatiku. Di saat aku pikir semua orang berpaling dariku, masih ada yang mengulurkan tangan. Senja turun. Aku menyapu halaman, Putri berlarian di sekitar pohon belimbing. Ibuku duduk di teras memetik sayur. Angin sepoi-sepoi membawa suara burung dan aroma padi dari sawah seberang. Tidak ada lagi bisik-bisik keluarga suami, tidak ada lagi tatapan sinis. Tidak ada lagi suara sandal Rini, atau nada dingin Ibu Wati.
Hanya ada kami bertiga di sebuah rumah kecil yang begitu damai hingga hatiku melunak. Aku menatap langit kampung yang biru jernih, lalu menatap ibuku yang tekun di samping keranjang sayur. Dan aku mengerti, kehidupan baruku dan ibuku dimulai dari saat ini. Kukira dengan pulang kampung, segalanya akan mereda. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang coba kita hindari, justru malah mengejar. Ada hal-hal yang tidak ingin kita bicarakan, malah disebarkan oleh orang lain. Dan kali ini, ombak itu tidak menerjangku, tapi langsung menghantam keluarga suamiku. Keesokan paginya, saat aku dan ibuku sedang menyapu halaman, ponselku berbunyi notifikasi terus-menerus. Bukan pesan dari teman atau kerabat, tapi tautan dan postingan yang dikirim oleh beberapa ibu di desa dan juga dari Mbak Mia. Dewi, sudah lihat ini? Ini kamu, kan? Ya ampun, viral satu kabupaten. Aku mengerutkan kening, membuka tautan itu. Sebuah video TikTok dengan judul berwarna merah menyala, menantu berdiri di tengah meja makan, sebut mertua hina ibu kandungnya, seluruh keluarga suami pucat pasi. Tanganku gemetar saat menontonnya. Klip berdurasi 3 menit itu merekam tepat saat aku meletakkan map pinjaman di meja, saat Ibu Wati marah, dan saat seluruh ruang tamu hening. Suara seseorang yang merekam diam-diam berbisik, gila, tegang banget. Menantunya galak juga. Lalu suara lain menimpali, bukan galak, ibunya disuruh makan di dapur, siapa yang tahan? Efek yang ditimbulkannya luar biasa. Di bawah video, ribuan komentar membanjir. Tindakan menantunya sudah benar. Mertua kok begitu? Tidak berkelas. Kasihan ibunya sudah tua masih direndahkan. Keluarga ini pasti hidup dari gengsi. Aku melihatnya dan merasa campur aduk. Lucu sekaligus sedih. Orang-orang tidak tahu siapa yang benar atau salah. Tapi saat melihat ketidakadilan, mereka membela yang lemah. Sementara kebenarannya, aku sendiri yang sedang menjalaninya. Aku mematikan layar dan menghela napas. Pada saat yang sama di Jakarta, rumah di Cilandak mulai kacau. Menurut cerita Bu Lilis, tetangga baik hati di sebelah rumah, sejak pagi sudah ada beberapa ibu-ibu dari kelompok PKK datang menjenguk Ibu Wati. Bukan menjenguk karena sakit, tapi karena video viral itu. Bu Lilis meneleponku, suaranya antara gugup dan senang. Dewi, aku kasih tahu ya. Satu RW lagi gosipin mertuamu. Katanya selama ini sombong, sekarang sifat aslinya terbongkar. Aku hanya bergumam. Oh, begitu ya Bu. Saya juga tidak mau masalah ini menyebar. Bu Lilis tertawa kecil. Tidak mau juga sudah terlambat. Videonya sudah masuk ke beberapa portal berita. Anak-anak muda di kompleks ini juga pada nge-share. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Aku tidak senang saat keluarga suamiku mendapat masalah, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Mereka menanam apa? Itulah yang mereka tuai. Aku tidak tahu bahwa saat aku sedang duduk di bawah pohon belimbing menyiapkan tas putri untuk sekolah TK, di Jakarta, Ibu Wati hampir gila. Sebuah telepon dari Dimas datang di tengah hari yang terik, seperti siember air yang disiramkan ke wajahku. Dewi, kamu sudah lihat media sosial? Aku menjawab singkat, sudah. Bisa tolong hapus videonya? Ibu tidak tahan. Beliau menangis dari pagi sampai sekarang. Aku memejamkan mata dan menarik napas. Dimas. Bukan aku yang mengunggah video itu. Aku tahu. Tapi orang-orang membicarakan ini karena kamu. Ibu dijauhi teman-temannya, mereka menertawakannya, bilang ibuku jahat. Aku terdiam sejenak, lalu berkata dengan jelas. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, Dimas. Yang salah adalah cara ibumu memperlakukan ibuku. Di seberang sana hening. Beberapa saat kemudian, Dimas berkata dengan suara lelah. Aku tahu. Tapi aku terjepit di tengah. Sekarang kantor juga memanggilku untuk bertanya. Katanya aku terlibat drama keluarga yang merusak. Aku tiba-tiba merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu adalah sisa-sisa terakhir, rapuh dan ringan seperti abu. Maaf. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kesalahan yang tidak aku ciptakan. Dimas menghela napas berat. Lalu menutup telepon. Siang itu, Mbak Mia datang membawa semangkuk bubur kacang hijau hangat. Ini buat Putri. Biar adem. Dari pagi kulihat kamu murung. Aku tersenyum. Sedikit saja Mbak. Mbak Mia meletakkan mangkuk itu. Videonya menyebar cepat sekali. Kudengar teman-teman mertuamu pada unfollow dia. Beliau juga dikeluarkan dari grup WhatsApp PKK. Aku terkejut.
Kok dikeluarkan? Katanya citranya buruk. Anggota lain protes, kelurahan juga menegur. Hebat, kan? Aku mengulangi kalimatku, aku tidak mau mereka jadi seperti itu. Mbak Mia melambaikan tangan. Bukan salahmu. Kamu hanya menuntut rasa hormat untuk ibumu. Siapa berbuat? Dia yang menanggung akibatnya. Aku menatap ke arah sawah di kejauhan, sinar matahari sore keemasan memantul di permukaan air. Tiba-tiba aku merasa lebih ringan. Ringan yang aneh. Ringan seperti orang yang tidak lagi berpegang pada harapan lama. Sebagian hidupku telah runtuh, tapi bagian baru sedang dimulai. Badai media sosial itu tidak menghancurkanku, ia hanya membuatku benar-benar sadar. Dan aku tahu, badai ini hanyalah awal dari konfrontasi yang lebih besar yang akan datang. Pagi itu, langit masih berkabut, ubin di halaman rumah ibuku yang baru disapu masih basah oleh embun. Aku sedang memegang sapu lidi ketika mendengar suara motor berhenti di ujung gang, diikuti suara perempuan yang bicara keras. Ibuku menoleh ke arah gerbang, keningnya sedikit berkerut. Sepertinya ramai sekali, Nak. Aku meletakkan sapu, melangkah lebih dekat ke gerbang dengan firasat buruk. Benar saja, sebuah motor matic merah berhenti tepat di depan rumahku. Yang pertama turun adalah Ibu Wati, ibu mertuaku. Mengenakan jaket gelap dan kacamata hitam. Bibirnya terkatup rapat seolah berusaha menjaga sisa-sisa harga dirinya. Di belakangnya, ada Budini, sepupunya, menenteng tas besar dengan dagu terangkat seperti hendak menggelar pengadilan. Di belakang mereka, 3 atau 4 kerabat lain, para bibi yang hanya kutemui beberapa kali di acara keluarga, kini menatapku seolah aku adalah penjahat terbesar. Suasana di depan gerbang menjadi tegang dalam hitungan detik. Ibuku masih menyapa dengan ramah. Silakan masuk, minum teh dulu setelah perjalanan jauh. Tapi Ibu Wati menampik. Tidak perlu. Hari ini saya kesini untuk meluruskan masalah video di internet itu. Kamu mau seluruh desa membicarakan kita, hah? Aku berdiri di tengah halaman, menjawab dengan tenang. Bukan saya yang mengunggahnya, Bu. Dan yang merekam juga bukan dari keluarga kita. Budini langsung menyahut, bukan kamu yang unggah, tapi mulutmu tidak bisa dijaga. Mempermalukan seluruh keluarga besar. Kamu sudah tidak punya sopan santun, ya? Orang-orang di belakangnya ikut menimpali, menantu zaman sekarang memang mengerikan. Sudah pulang kampung masih saja bikin ribut. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tidak marah, tidak berdebat. Aku tahu semakin aku panas, mereka akan semakin senang. Ibuku melangkah maju, berdiri di sampingku. Tubuhnya kecil, tapi tatapannya lurus dan kokoh. Ibu-ibu datang seramai ini, apa mau mengeroyok kami berdua? Suara ibuku tidak keras, tapi cukup membuat mereka semua terdiam sejenak. Ibu Wati berkacak pinggang. Siapa yang mengeroyok? Saya datang untuk menuntut kembali kehormatan keluarga saya. Aku tersenyum tipis. Kehormatan keluarga ibu tidak ada yang mengambil. Orang-orang hanya melihat dengan jelas bagaimana ibu memperlakukan ibu saya. Kalimat itu seperti duri yang menusuk. Bibir Ibu Wati bergetar, lalu beliau berteriak, kamu bicara sembarangan. Urusan keluarga kenapa dibawa-bawa ke publik? Aku menatapnya lurus. Bukan saya yang membawa, Bu. Tapi ibu melakukannya di depan tamu, semua orang melihat. Beberapa orang di belakang mereka mulai berbisik, iya juga, waktu itu kan ada tamu. Mungkin salah satu dari mereka yang merekam dan menyebarkannya. Wajah Budini memerah karena sekutunya mulai goyah. Dia membentak, hari ini harus diselesaikan. Tidak bisa dibiarkan Dewi bicara semaunya. Tepat saat itu, terdengar suara sandal dari ujung gang. Bu Marni, tetangga kami, berlari masuk dengan napas terengah-engah. Loh, ada apa ini? Saya kira ada yang berkelahi, satu desa sampai nonton di luar sana. Aku menghela napas dalam hati. Niat mereka membawa rombongan untuk membuatku takut, malah menjadi tontonan gratis bagi seluruh desa. Wajah Ibu Wati semakin memerah, suaranya melengking, saya tidak berkelahi. Saya datang untuk bicara baik-baik. Ibuku sekali lagi mempersilakan mereka masuk, tapi beliau menolak dengan ketus. Aku menimpali. Kalau tidak mau masuk, kita bicara di halaman saja. Asal semuanya jelas. Suasana hening. Ibu Wati menunjuk wajahku. Kamu harus minta maaf. Minta maaf padaku. Pada seluruh keluarga besar. Dan pada suamimu karena sudah mencoreng nama baik keluarga ini. Aku mengangkat alis. Minta maaf karena mengatakan kebenaran, Bu? Kamu bicara kurang ajar. Tidak, Bu.
Saya hanya mengatakan yang benar. Ibu menyuruh ibu saya ke dapur di depan tamu, ibu menghina kehormatan ibu kandung saya. Saya berdiri membelanya. Apa yang salah? Ibu Wati terdiam. Budini menyela. Selama ini keluarga suami yang memberimu makan, memberimu tempat tinggal, memberimu kehidupan yang layak. Aku tertawa. Anda salah, Bu. Rumah itu dicicil dengan uang dari pinjaman yang dijaminkan oleh ibu saya. Mau lihat surat-suratnya? Seluruh halaman riuh. Para bibi yang ikut datang ternganga. Seorang tetangga berbisik, pantas saja anak itu berani, ternyata dia punya pegangan. Wajah Ibu Wati pucat pasi, tangannya gemetar. Aku masuk ke dalam rumah, mengambil map berkas dan meletakkannya di meja kayu di halaman. Suaraku tidak tinggi, tapi tajam. Ini. Silakan ibu dan para bibi lihat baik-baik, baru kita bicara lagi. Sampul merah, stempel notaris, kontrak cicilan, semuanya lengkap. Semua mata tertuju pada map itu. Salah satu kerabat yang ikut datang berkata dengan gugup. Loh, jadi rumah itu benar-benar atas nama ibunya Dewi? Aku mengangguk. Iya, benar. Saya tidak pernah merebut apapun dari keluarga suami. Saya hanya ingin ibu kandung saya dihormati. Sekeliling hening. Ibuku berdiri di belakangku, tangannya menekan bahuku dengan lembut dan hangat. Ibu Wati tidak bisa duduk lagi, suaranya bergetar. Kamu, beraninya kamu mengungkit masalah uang? Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Bu, ibu sendiri yang membawa mereka ke sini untuk memperbesar masalah. Jadi saya terpaksa harus menjelaskan semuanya. Budini menggigit bibir, menatap Ibu Wati, lalu menghela napas. Sudahlah, Mbak Kyu. Kalau sudah begini, kita lanjutkan juga percuma. Seorang kerabat lain menimpali, suaranya melunak. Bu Wati, siapa yang salah, dia yang harus memperbaiki. Semuanya sudah terbongkar. Ibu Wati terduduk lemas di kursi bambu yang baru saja diletakkan ibuku. Beliau menutupi wajahnya, bahunya bergetar, mungkin karena malu. Aku menunduk dengan sopan tapi tegas. Saya hanya minta satu hal. Mulai sekarang, jangan pernah menghina ibu kandung saya lagi. Jangan menyuruhnya makan di dapur, dan jangan merendahkannya karena dia orang kampung atau miskin. Seluruh halaman menahan napas. Ibuku perlahan menambahkan. Kita semua sudah dewasa. Saling menghormati adalah hal yang paling dasar. Tidak ada yang mau masalah keluarga menjadi tontonan seluruh desa. Angin sepoi-sepoi bertiup, daun belimbing berguguran. Orang-orang di luar masih menonton, tapi semuanya diam. Akhirnya, Ibu Wati mengangguk pelan. Sangat pelan dan terpaksa. Tapi itu adalah anggukan pertamanya setelah bertahun-tahun selalu merasa paling benar. Aku tahu badai ini belum berakhir. Tapi setidaknya, ia telah membuat seseorang sadar bahwa kesombongan ada harganya. Dan dari sini, segalanya akan memasuki babak baru. Babak di mana keluarga suamiku mulai runtuh. Keesokan paginya di kampung, langit masih mendung dan embun belum kering. Tapi seluruh desa sudah tahu tentang kejadian kemarin. Aku melangkah ke ujung gang untuk membeli sayur dan langsung mendengar bisikan di belakangku. Anak itu. Si Dewi. Hebat juga ya. Keluarga suaminya kan terkenal sombong, sekarang kena batunya. Tidak menghormati ibu orang, ya pantas saja dipermalukan. Aku mendengarnya dan hanya tersenyum. Dulu, bisikan seperti itu mungkin akan membuatku gemetar. Tapi sekarang, rasanya hanya seperti angin lalu. Aku bukan lagi menantu pendiam seperti dulu. Berita di kampung belum reda. Rumor sudah menyebar kembali ke kota, lebih cepat dari angin. Sekitar pukul 10 pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, ponselku bergetar terus-menerus. 3 panggilan tak terjawab dari Dimas. Sebuah pesan masuk. Dewi, bisa angkat telepon? Penting. Aku mengeringkan tangan dan menelepon balik. Dimas langsung mengangkat, suaranya lelah. Kamu sudah lihat media sosial? Mereka memajang fotoku bersama video itu. Aku bersandar di dinding, bertanya pelan. Mereka memajang apa? Akun-akun gosip besar, menulis artikel dengan judul seperti, suami tak berdaya saksikan mertua usir ibunya ke dapur. Mereka menyandingkan foto aku yang sedang duduk di meja makan hari itu. Pagi ini, kantor memanggilku. Divisi Humas memintaku menulis surat klarifikasi. Aku mengerutkan kening. Tapi aku tidak pernah menyebutmu sama sekali. Suara Dimas merendah. Aku tahu. Tapi mereka bilang citra ini memengaruhi reputasi divisi penjualan.
Pimpinan menilaiku sebagai orang yang tidak bisa menangani masalah keluarga, tidak punya wibawa. Ya ampun, Dewi, aku pusing sekali. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya, lalu kamu jelaskan apa pada mereka? Dimas menghela napas. Aku tidak berani bilang yang sebenarnya. Aku hanya bilang itu kesalahpahaman dan keluarga kami sedang menyelesaikannya. Aku menjawab, memang benar, keluarga Mas sedang menyelesaikannya. Hanya saja, penyelesaiannya sedikit terlambat. Di seberang sana. Dimas tidak berkata apa-apa. Aku bisa mendengar kerapuhan dalam napasnya. Sore harinya, Mbak Mia datang ke rumah, menunjukkan layar ponselnya. Dewi, lihat ini. Portal berita properti bahkan memuat foto rumahmu di Jakarta. Judulnya, Rumah 3 Lantai yang Mewah, namun penuh konflik internal. Netizen langsung berkomentar habis-habisan. Aku melihatnya sekilas. 38.000 suka, 6.000 komentar, puluhan akun lain mengunggah ulang. Banyak yang berkomentar, rumah mewah tidak bisa menutupi sifat buruk. Kasihan neneknya sudah tua masih direndahkan. Suaminya kelihatannya baik tapi tidak berguna. Aku menghela napas. Tidak senang, tidak sedih, hanya merasa itu benar. Jika hari itu Dimas mengucapkan satu kata untuk membela ibuku, satu kata untuk membela kebenaran, tidak akan jadi seperti ini. Menjelang sore, Dimas menelepon lagi. Suaranya serak seolah habis menangis atau tidak tidur semalaman. Dewi, aku diskors dari pekerjaan selama seminggu untuk menenangkan diri dan menyelesaikan masalah keluarga. Pimpinan akan menemuiku minggu depan untuk memutuskan apakah aku masih bisa dipertahankan atau tidak. Aku duduk di teras, memandang sawah yang kabur di kejauhan. Suaraku pelan tapi tidak dingin. Aku mengerti. Tapi Mas tahu tidak? Tahu apa? Ini bukan salahku, bukan juga salah netizen. Ini karena Mas sudah diam terlalu lama. Telepon Henning. Aku yakin dia mengerti, tapi tidak pernah berani mengakuinya. Sekitar 10 menit kemudian, pesannya masuk. Aku mau pulang kampung menemuimu. Malam ini aku berangkat. Bisa? Aku menatap pesan itu, hatiku tenang seperti permukaan danau. Aku membalas, tidak perlu terburu-buru. Mas datang atau tidak akan mengubah apapun, kecuali Mas benar-benar ingin melindungi aku dan ibuku. Pesan itu terbaca, tapi tidak dibalas. Malam itu, setelah makan, ibuku menuangkan secangkir teh hijau hangat untukku. Beliau menatapku, matanya lembut tapi dalam. Kamu menyayanginya, tapi kamu juga tahu, laki-laki yang lemah hati tidak akan bisa melindungi siapapun. Hanya akan menyusahkan orang di sekitarnya. Aku menyandarkan kepala di bahu ibuku. Aku mengerti, Bu. Ibu menggenggam tanganku. Suaranya lembut tapi tegas. Kamu sudah sampai sejauh ini, jangan kembali hanya karena kasihan. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Karena aku tahu, besok akan ada lebih banyak lagi yang menanti. Bukan untuk mengujiku, tapi untuk menguji pria yang baru di saat-saat terakhir menyadari apa yang telah ia sia-siakan. Sore keesokan harinya, cuaca di kampung cerah, angin membawa aroma padi muda yang baru berbuah. Aku baru saja selesai memandikan Putri ketika mendengar suara motor berhenti mendadak di depan gerbang. Belum sempat aku menoleh. Putri sudah berseru. Ayah Dimas datang. Bu. Aku mengeringkan tangan dan melangkah ke halaman. Gerbang bambu berderit terbuka, dan Dimas berdiri di sana. Tubuhnya terlihat lebih kurus, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak seperti kurang tidur. Dia melangkah masuk perlahan, membawa sekantong buah-buahan, suaranya serak. Aku datang untuk bicara. Aku tidak menjawab. Ibuku melihat dari teras, tatapannya tenang. Masuklah, Nak. Di luar anginnya kencang. Dimas menunduk sopan. Permisi, Bu. Tapi aku tahu hatinya sedang kacau. Kami bertiga duduk di kursi bambu. Ibu menuangkan teh, asapnya mengepul tipis. Dimas menatapku, matanya memerah. Aku minta maaf. Aku salah. Dari awal sampai akhir. Aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku tidak berkata apa-apa. Permintaan maaf itu terlalu usang, terlalu terlambat, dan setipis kertas. Dia melanjutkan, suaranya tercekat. Aku tidak tahu masalah ini akan viral secepat itu. Kantor bilang aku tidak bisa mengendalikan keluarga, merusak citra perusahaan. Teman-teman menghindariku. Ibuku menangis seharian. Ibuku meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Ibu mertuamu menangis karena malu atau karena kasihan padamu, Nak? Dimas terdiam, wajahnya mencerna pertanyaan itu. Aku menyilangkan jari.
berkata dengan tenang, "Dimas, kamu datang ke sini untuk menyelamatkan ibumu atau untuk melindungi aku dan ibuku?" Dia menatapku seolah tercekik. Setelah lama, baru dia bisa berkata, "Aku datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan untuk meminta maaf pada ibumu." Aku sedikit terkejut. Ibuku hanya tersenyum tipis dan sedih. "Ibu tidak butuh permintaan maafmu, Nak. Ibu hanya butuh kamu mengerti. Rasa hormat itu bukan untuk diminta, tapi untuk dilakukan." Dimas menunduk dalam. Kukira percakapan akan berjalan tenang, tapi tidak. Beberapa menit kemudian, Dimas mengeluarkan setumpuk kertas tipis dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Dewi, ada sesuatu yang harus aku katakan sejujurnya. Selama ini aku tidak berani karena takut menyakitimu." Aku mengerutkan kening. "Apa itu?" Dia menelan ludah, matanya tidak lagi menatapku. "Rumah di Jakarta itu. Ibuku tidak mengeluarkan uang sepeser pun seperti yang selalu dia katakan." Aku tersenyum sinis. "Itu aku sudah tahu." Dia menggeleng. "Bukan, maksudku. Ibuku pernah punya utang lebih dari 200 juta pada rentenir untuk usaha, tapi gagal dan namanya jadi jelek. Sampai sekarang, utang itu masih terus ditagih." Aku tertegun. Ibuku juga tampak terkejut. Dimas melanjutkan dengan suara pelan, "Karena itulah ibuku selalu berusaha menjaga gengsinya, selalu bicara tentang keluarga terpandang, keluarga suami yang menanggung segalanya, untuk menutupi utang lamanya." Aku terdiam. Jadi, Ibu Wati menggunakan gengsi itu untuk menekan menantunya, untuk menghina ibuku. Dimas meremas tangannya. "Aku tahu. Tapi aku tidak berani bilang karena takut meledak. Ibuku sangat peduli pada citranya di depan keluarga besar. Kalau sampai ada yang tahu dia pernah bangkrut, dia tidak akan tahan." Aku tertawa kecil. Ternyata selama ini orang yang memaksaku untuk tahu posisi dirinya sendiri berdiri di atas fondasi yang retak. Dimas menggigit bibir, suaranya melemah. "Sekarang videonya menyebar, orang-orang mengungkit lagi cerita lama ibuku. Bahkan ada yang mengancam akan menyebarkan surat utangnya dulu ke internet." Aku terdiam. Tidak senang, tapi juga tidak kasihan. Karena hidup memang begitu. Gengsi yang dibangun di atas penderitaan orang lain, pada akhirnya akan runtuh karena dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Dimas melanjutkan, "Aku mohon padamu, kalau ada cara, tolong bantu ibuku agar masalah utang lamanya tidak diungkit lagi. Aku akan sangat berterima kasih." Aku mengangkat kepala, menatapnya lama. Tatapannya tulus tapi lemah, begitu lemah hingga tidak bisa melindungi siapapun. Aku menjawab perlahan, "Aku tidak akan melakukan apapun untuk menjerumuskan ibumu. Tapi aku juga tidak akan menyelamatkan siapapun yang tidak pernah menghormati aku dan ibuku." Mendengar itu, Dimas menunduk sangat dalam. Ibuku meletakkan tangannya di bahuku, lembut tapi tegas. "Kamu benar, Nak. Membantu siapapun boleh, tapi jangan sampai menyakiti dirimu sendiri lagi." Aku mengangguk. Dimas berdiri, suaranya serak. "Aku permisi pulang ke Jakarta, mau mencari cara untuk membantu ibuku. Tapi, Dewi, aku masih berharap ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku padamu." Aku tidak menjawab, hanya mengantarnya ke gerbang. Saat dia menyalakan motornya, dia mengucapkan kalimat terakhir, begitu pelan seolah bicara pada dirinya sendiri. "Dewi, jangan tinggalkan aku." Aku melihatnya menghilang di tikungan jalan bambu, hatiku terasa ringan. Bukan karena aku tidak lagi sayang, tapi karena aku sadar. Ada orang-orang yang di satu titik perjalanan, tidak lagi punya cukup keberanian untuk berjalan bersama kita. Dan saat aku melihat ke belakang, sepertinya aku sudah berjalan jauh di depannya. Keesokan paginya, langit baru saja cerah ketika terdengar ketukan di gerbang, bertubi-tubi. Aku sedang membawa baskom sayuran ke sumur, sementara ibuku menyapu halaman. Ibuku mengangkat kepala, menatapku cemas. "Siapa lagi itu, Nak?" Aku meletakkan baskom dan melangkah keluar. Gerbang bambu terbuka, dan seperti dugaanku, dua bibi dari pihak keluarga suami berdiri di sana, wajah mereka masam, masing-masing membawa tas besar seolah siap tinggal lama untuk membuat masalah. Salah satu dari mereka melambaikan tangan. "Dewi, kesini, bibi mau bicara." Aku sedikit mengerutkan kening tapi tetap sopan. "Iya, Bi. Silakan masuk, minum dulu." Bibi yang satunya mendengus. "Tidak perlu. Kami tidak mau minum di rumahmu. Hari ini kami datang untuk menyelesaikan masalah." Aku menghela napas.
Kukira keributan ibu mertuaku kemarin sudah cukup. Ternyata hari ini mereka membawa bala bantuan. Keduanya masuk ke halaman tanpa menyapa ibuku. Salah satunya melirik sinis. Ibumu orang kampung, mungkin tidak mengerti aturan di kota. Tapi video yang viral itu membuat kami semua malu. Ibuku berdiri di sampingku tanpa bicara. Tubuhnya kecil, tapi tatapannya kokoh. Aku mempersilakan mereka duduk. Bibi yang lebih tua berkata dengan tegas, Bibi bicara terus terang. Kamu harus menelepon dan meminta maaf pada ibu mertuamu. Mengunggah permintaan maaf pada seluruh keluarga besar. Dan menjelaskan bahwa rumah itu dibangun oleh kedua belah pihak agar mertuamu tidak terus dipermalukan. Aku sedikit memiringkan kepala. Tapi itu tidak benar. Keduanya memukul meja. Kebenaran itu disimpan di dalam rumah. Di luar, kita harus menjaga keharmonisan dan nama baik. Aku tertawa. Tawa yang lelah dan pahit. Nama baik yang dibangun di atas kebohongan dan penghinaan terhadap ibu kandung saya. Untuk apa dijaga? Bi, kalau saya berbohong untuk melindungi gengsi kosong itu, barulah saya benar-benar salah. Keduanya melotot, tidak menyangka aku akan sekeras ini. Salah satunya mengubah taktik, suaranya dibuat lembut. Dewi, kalau kamu begini terus, nanti putri besar dan orang-orang bilang ibunya pembangkang, apa kamu tahan? Aku tersenyum sinis. Aku yakin putri cukup pintar untuk mengerti ibunya sedang melindungi siapa. Bibi yang satunya menggeram. Lihat saja nanti. Mulut orang itu jahat. Aku langsung menjawab. Mulut orang jahat karena mereka melihat ketidakadilan. Kalau ibu mertuaku memperlakukan ibuku dengan baik, tidak akan ada video, tidak akan ada gunjingan. Seluruh halaman hening. Tepat saat itu, Mbak Marni, tetangga kami, berlari masuk dengan wajah pucat. Dewi, gawat. Ibu mertuamu pingsan di pasar. Orang-orang sedang membawanya ke puskesmas. Aku terkejut. Kedua bibi itu juga pucat pasi. Aku buru-buru bertanya, kenapa pingsan? Mbak Marni terengah-engah. Katanya ada yang merekam video mau mengonfrontasi beliau soal utangnya dulu. Diberondong pertanyaan. Beliau langsung jatuh. Hening sejenak. Salah satu bibi menoleh dan menunjukku. Lihat, kan? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu, orang jadi mengungkit masalah lama Ibu Wati, puas kamu? Aku menggigit bibir tapi tetap tenang. Saya tidak melakukan apa-apa. Masalah utang itu tersebar karena kalian sendiri yang membicarakannya. Saya tidak pernah menyebarkan informasi apapun. Bibi yang satunya masih berteriak. Tapi kalau tidak ada video pertamamu, tidak akan ada yang mengungkit masalah ini. Aku meremas tangan, tapi ibuku berdiri dan berkata dengan jelas, ibu-ibu jangan sembarangan menyalahkan. Orang yang berbuat salah harus menanggung akibatnya, tidak bisa memaksa korban untuk diam selamanya. Keduanya berdiri. Sekarang kondisi Ibu Wati belum jelas. Tapi kamu, Dewi, kamu harus ke Jakarta. Kamu harus bertanggung jawab. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya akan ke sana. Bukan untuk menanggung kesalahan, tapi untuk menghadapi semuanya dan mengatakan apa yang seharusnya sudah dikatakan sejak lama. Keduanya terdiam. Aku masuk ke rumah mengambil jaket. Ibuku menggenggam tanganku. Pergilah, nak. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun memaksamu menunduk di hadapan kesalahan. Aku mengangguk, mataku terasa panas. Aku tahu, Bu. Aku mengeluarkan motor. Putri berlari mengejar. Ibu mau kemana? Aku membungkuk dan mencium keningnya. Ibu mau menyelesaikan urusan orang dewasa. Kamu di rumah sama nenek, ya? Putri memeluk kakiku. Kapan ibu pulang? Aku mengelus kepalanya. Kalau semuanya sudah selesai, ibu akan pulang dan ajak kamu main layangan di sawah, ya? Anak itu mengangguk kencang, matanya yang berbinar membuat hatiku bergetar. Aku melajukan motor, angin menerpa wajahku. Perasaan ini begitu jelas. Hari ini bukan hanya kunjungan ke orang sakit, tapi untuk mengakhiri sisa-sisa hutang dari sebuah pernikahan yang sedang menuju persimpangan. Aku memacu motor hampir 20 km menuju puskesmas besar di kota kecamatan. Cuaca panas, tapi angin terasa dingin. Dua sensasi yang berlawanan itu membuatku semakin gugup. Tiba di gerbang puskesmas, aku melihat beberapa motor terparkir berantakan. Di koridor, orang-orang berdiri dan duduk, ramai seperti pasar. Begitu masuk, aku mendengar suara Budini. Nah, itu dia datang. Si Dewi datang. Aku menoleh. Seluruh keluarga suami berkumpul di depan ruang UGD. Budini,
Bu Ratih, beberapa sepupu, dan Dimas. Semua wajah tampak muram dan cemas. Dimas melihatku pertama kali, matanya bengkak, campur aduk antara lega dan bingung. Dewi, akhirnya kamu datang. Aku tidak menjawab, hanya bertanya. Ibu di dalam? Dimas mengangguk. Bu Dini menghalangi jalanku. Kamu mau apa masuk? Orang lagi siok karena malu? Kamu masih berani menunjukkan muka di sini? Aku berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. Bibi yang menyuruh saya datang, sekarang Bibi melarang saya masuk? Dia terdiam, lalu membentak. Kalau sampai Ibu Wati kenapa-kenapa, kamu yang harus bertanggung jawab. Aku menatapnya lurus. Bibi sudah mengatakan itu 3 kali. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang memberitahuku di mana salahku. Tak ada yang menjawab. Pintu UGD terbuka. Seorang perawat keluar. Siapa keluarga Ibu Wati? Pasien sudah sadar, tapi kondisinya masih lemah. Kalau mau masuk, tolong pelan-pelan. Bu Dini langsung maju. Saya yang masuk. Tapi saat dia melangkah, perawat itu melanjutkan, pasien bilang beliau mau bertemu menantunya, Dewi, lebih dulu. Seluruh koridor hening. Semua mata serentak menoleh padaku. Aku juga terkejut, tidak menyangka beliau akan memanggil namaku. Aku masuk ke ruangan kecil itu. Dindingnya berwarna hijau pucat, bau desinfektan menyengat. Ibu Wati terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat seperti kertas, matanya terpejam. Aku melangkah mendekat, berdiri diam beberapa detik. Beliau membuka mata, menatapku. Tidak ada lagi tatapan tajam. Tidak ada lagi aura orang yang suka memerintah. Hanya ada seorang perempuan yang kalah oleh hidupnya sendiri. Suaranya lemah dan kering. Dewi, duduklah. Aku menarik kursi. Beliau menatap langit-langit lama sekali, lalu berkata pelan, jangan marah sama ibu. Aku menarik napas. Bu, ada hal-hal yang tidak bisa dimarahi, hanya bisa disesali. Beliau mengerjapkan mata, setetes air mata mengalir ke pelipisnya. Hari itu, ibu seharusnya tidak bicara kasar pada ibumu. Tidak seharusnya menyuruhnya ke dapur. Ibu salah. Aku terdiam. Ini pertama kalinya Ibu Wati mengucapkan kata salah. Beliau melanjutkan dengan suara bergetar. Ibu takut orang tahu, ibu pernah bangkrut, takut kehilangan muka, takut dicemooh kerabat. Jadi ibu terbiasa menekan orang lain untuk menjaga gengsi. Aku bertanya pelan. Tapi kenapa harus pada ibu saya, Bu? Beliau menoleh, matanya memerah. Karena ibu iri padanya. Aku tertegun. Iri kenapa, Bu? Beliau menghela napas. Ibu lihat beliau begitu tulus menyayangi anak dan cucunya. Sementara ibu tidak bisa seperti itu. Ibu tidak luwes, tidak lembut. Jadi ibu melihatnya seperti cermin, dan ibu merasa diri ibu kurang. Aku terperangah. Aku tidak pernah menyangka akar masalahnya adalah rasa rendah diri. Beliau menggenggam tanganku, tangannya gemetar. Ibu juga tahu selama ini perlakuan ibu padamu tidak baik. Tapi ibu tidak menyangka akan membuatmu pergi. Aku menatap tangannya yang keriput. Untuk pertama kalinya, tangan itu tidak lagi menggenggam kekuasaan. Aku berkata pelan tapi jelas, bukan ibu yang membuatku pergi. Tapi kebisuan Mas Dimas yang membuatku harus mengambil keputusan. Beliau memejamkan mata, menghela napas panjang seolah melepaskan separuh beban hidupnya. Dimas dari kecil memang penakut. Ibu tahu dia sayang kamu, tapi tidak berani membelamu. Lalu beliau berkata dengan terbata-bata, Dewi, kalau kamu mau cerai, ibu tidak akan menyalahkanmu. Jantungku berdebar. Meskipun aku sudah siap, mendengarnya langsung dari mulut beliau tetap terasa sakit. Aku bertanya, ibu bilang begitu karena ingin saya bahagia? Atau karena takut pada opini publik? Beliau menjawab cepat tanpa ragu. Karena ibu. Karena ibu tidak bisa menjagamu. Ibu tahu kamu pantas mendapatkan pria yang lebih kuat darinya. Aku duduk diam. Beliau menghela napas. Tapi kalau kamu mau memberinya kesempatan, ibu tidak akan ikut campur lagi. Sama sekali. Aku menunduk. Hatiku berkecamuk. Aku tahu beliau tulus. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa gengsi, tanpa topeng. Hanya ada pengakuan dari seorang ibu yang telah mendorong keluarganya ke tepi jurang. Di luar, suara Bu Dini yang sedang menelepon terdengar. Lama sekali di dalam. Jangan-jangan Ibu Wati dibujuk yang aneh-aneh. Aku dan Ibu Wati sama-sama menoleh ke pintu. Beliau memejamkan mata, lelah. Keluarlah, nak. Jangan biarkan mereka mengganggumu lagi. Aku berdiri.
Beliau memanggil, "Dewi." Aku menoleh. Beliau mengucapkan kalimat terakhir, lemah tapi jelas. "Terima kasih. Karena sudah berani membela ibumu." Aku melangkah keluar ruangan. Koridor terasa panjang, angin Aceh terasa dingin. Tapi hatiku tidak lagi dingin. Karena aku tahu, hari ini, pengadilan terbesar bukanlah kerabat atau opini publik, tapi pengakuan dari orang yang telah menyakitiku. Keluar dari pintu, aku melihat Dimas menunggu, matanya merah. "Dewi, ibu bilang apa?" Aku menatapnya lurus, suaraku tenang. Sesuatu yang seharusnya sudah beliau katakan bertahun-tahun yang lalu. Dimas menelan ludah. Suaranya bergetar. "Lalu, bagaimana denganku? Apa kamu bisa memberiku kesempatan?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap lurus ke matanya, mata seorang pria yang berdiri di ambang batas terakhir pernikahannya. Tapi jawabannya tidak akan kutemukan di puskesmas ini. Aku berdiri di tengah koridor puskesmas, angin AC meniup tengkukku, tapi hatiku terasa panas. Dimas berdiri di hadapanku, wajahnya kuyu, tatapannya memohon seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. "Dewi, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi?" Aku menatapnya sangat lama. Cukup lama untuk mendengar napas kami yang patah-patah. Cukup lama untuk melihat bayanganku sendiri di matanya. Bayangan seorang wanita yang terlalu banyak terluka dan terlalu sering meyakinkan diri untuk bertahan. "Dimas," kataku pelan. "Kesempatan itu tidak bisa diminta. Kesempatan dibangun dari tindakan, bukan janji." Dia meremas tangannya. Suaranya merendah. "Aku tahu. Aku akan berubah. Aku akan membelamu." Aku menggeleng. "Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Dimas, aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan pria yang selalu berdiri di pinggir kehidupanku." Dia menunduk, bahunya sedikit bergetar. Aku melangkah keluar puskesmas, berdiri di bawah teras menatap langit yang mulai jingga. Sebagian diriku ingin memaafkan, karena aku pernah sangat mencintainya. Tapi sebagian lagi tidak bisa melupakan saat-saat aku menangis dan dia hanya diam, saat ibuku direndahkan dan dia hanya diam, saat malam-malam, aku memeluk anakku di kamar yang dingin sementara dia menghindari setiap percakapan. Sebuah pernikahan yang hanya dijaga oleh satu orang, pada akhirnya harus dilepaskan. Dimas menyusulku, suaranya serak. "Kamu mau kita cerai?" Aku berbalik. Angin sore meniup rambutku, tapi tatapanku lebih mantap dari sebelumnya. Aku ingin kebebasan untuk ibuku, untuk anakku, dan untuk diriku sendiri. Dimas memejamkan mata, setetes air mata jatuh ke lantai. Aku melangkah mendekat, berkata dengan jelas, "Jika suatu hari nanti kamu benar-benar dewasa, benar-benar mengerti arti dari melindungi, kita masih bisa menjadi teman. Tapi sebagai suami istri, sepertinya sudah tidak bisa lagi." Dimas mengulurkan tangan untuk menggenggamku, tapi aku menariknya dengan lembut. Itu bukan kemarahan, itu adalah akhir. Sebuah akhir yang ringan seperti helaan napas, tapi juga tegas seperti pintu yang baru saja ditutup. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menangis. Kukira rasanya akan sangat berat. Tapi ternyata aku hanya merasa damai. Damai seperti baru saja menurunkan sekarung beras yang sudah terlalu lama kupanggul. Tiba di gerbang rumah ibu, Putri berlari keluar memelukku. "Ibu sudah pulang," kata nenek, "hari ini Putri anak baik." Aku memeluknya, mencium aroma rambutnya yang wangi matahari dan angin. Ibuku keluar dari teras, senyumnya ramah seperti biasa. "Sudah selesai, Nak?" Aku mengangguk, menyandarkan kepala di bahunya. "Aku sudah pulang, Bu. Mulai sekarang, kita akan hidup dengan tenang." Ibu mengelus rambutku, suaranya hangat. "Baguslah. Hidupmu masih panjang. Tidak ada pria ini. Akan ada pria lain yang lebih pantas." Aku meremas tangan ibuku, menatap senja yang perlahan turun di balik deretan pohon pinang. Satu babak kehidupan telah ditutup, babak baru menantiku. Dan aku tahu, di depan adalah kehidupan 3 orang. Tapi 3 orang yang benar-benar saling menyayangi. Tidak ada lagi dapur di bawah dan meja di atas, tidak ada lagi pertengkaran dan gengsi, tidak ada lagi malam-malam menelan air mata.